yang berisi tentang penawaran barang ataupun servis. Nah, itu biasanya tidak kita inginkan kan. Nah, bagaimana servis Gmail itu menentukan itu email spam atau bukan. Nah, itu adalah aplikasi machine learning. Jadi secara otomatis Gmail itu menentukan bahwa ini email ini adalah contoh dari email spam. Mana yang bukan ya tidak akan dimasukkan ke dalam folder spam itu ya. Jadi misalnya di Gmail itu kan ada kata inbox, ada kata junk email. Nah, junk email ini adalah kata junk itu berarti kan sampah ya. Jadi email-email sampah itu. Nah, bagaimana Gmail menentukan ini email sampah atau bukan? Dia menggunakan algoritma machine learning. Kemudian selain itu recommendation system ya. Ketika seorang belanja di toko online, katakanlah Anda pergi ke Bukalapak atau Tokopedia, nanti akan muncul Anda suka aplikasi barang ini. Barang-barang yang kita pilihkan adalah barang-barang ini. Nah, bagaimana sistem tahu kalau barang-barang ini adalah kesukaan Anda? Itu karena ada algoritma machine learning yang merekomendasikan bahwa berdasarkan sejarah aplikasi apa yang Anda lakukan dalam Bukalapak atau Tokopedia itu ternyata bahwa barang-barang jenis ini yang Anda suka, barang-barang jenis ini yang Anda beli. Nah, itu direkomendasikan oleh Tokopedia atau Bukalapak barang-barang yang sejenis. Ya, jadi ada rekomendasi sistem. Kemudian ada Google Translate. Anda ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Gunakan Google Translate. Nah, bagaimana Google Translate itu bisa menerjemahkan? Nah, ini adalah aplikasi yang sangat nyata daripada machine learning. Jadi machine learning itu bisa dengan teknik tertentu ya, dengan model tertentu yang sangat kompleks, menerjemahkan apa yang Anda ketik bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa Arab, bahasa Jerman, dan banyak bahasa. Kemudian jangan di sini. Ya. Kemudian face detection. Face detection ketika Anda punya aplikasi Facebook enggak? Pasti ada ya. Ketika Anda upload foto Anda, misalnya di Facebook, nanti akan ada tanda hijau di sini kan? Nah, tanda hijau itu menunjukkan bahwa Facebook mengetahui bahwa itu adalah wajah manusia atau mendeteksi wajah. Bagaimana cara mendeteksi wajah? Yaitu dengan menggunakan algoritma face detection. Nah, face detection-nya adalah salah satu daripada aplikasi daripada machine learning. Dan banyak lagi ya. Ini hanya beberapa yang saya contohkan. Nah, apa itu definisi daripada machine learning? Ya. Jadi kata mesin, kata learning. Nah, mesin itu artinya apa? Mesin ya. Tetapi jangan artikan mesin itu sebagai hardware ya, tapi bisa juga berupa software. Jadi mesin di situ berarti adalah suatu kemudian learning atau belajar. Learning atau belajar berarti memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui proses belajar atau pengalaman atau diajarkan. Ya, jadi kita belajar fisika misalnya, itu entah kita belajar sendiri atau kita diajarkan. Jadi dari belajar itu kita memperoleh pengalaman sehingga kita bisa misalnya menjawab suatu problem daripada fisika seperti itu. Jadi kalau
kita bicara tentang learning atau belajar, berarti kita mendapatkan pengetahuan atau keterampilan berdasarkan pengalaman. Ya. Ada beberapa definisi dari machine learning. Pertama kita lihat definisi dari Arthur Samuel, seorang pionir artificial intelligence. Dia mengatakan bahwa machine learning adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi kalau Anda buat program, umumnya Anda melakukan algoritma, ya, menerjemahkan algoritma ke dalam bentuk kode, di mana algoritma itu melakukan sesuatu tugas untuk menghasilkan data-data yang sudah ada. Ya. Tetapi machine learning bukan saja untuk data-data yang sudah ada, tetapi data-data yang belum ada bisa juga kita selesaikan, bisa juga kita problem solving, ya, kita solve problemnya. Jadi data yang ada dalam pelatihan itu digunakan untuk mendapatkan model yang bisa memprediksikan untuk data yang belum ada pada saat itu, ya, seperti itu. Nah, ini definisi yang saya suka tentang machine learning. Ya, coba kalau Anda mungkin punya akses ke buku ini, Machine Learning oleh Profesor Tom Mitchell, dia mendefinisikan bahwa sebuah program komputer dikatakan belajar dari pengalaman E. Ya. Katakanlah E itu menunjukkan atau notasi yang menunjukkan pengalaman berkaitan dengan beberapa tugas T dan ukuran kinerja P jika kinerja pada tugas T yang diukur dengan P meningkat karena pengalaman E. Bingung nggak? Jadi ada pengalaman, ada tugas, ada ukuran kinerjanya. Ya. Apa maksudnya? Ya, jadi ada pengalaman, ada tugas, ada ukuran kinerja. Ya. Kita belajar supaya kinerja dari tugas T, ya, ketika diukur dengan suatu kriteria meningkat karena adanya pengalaman. Ya. Jadi kalau melihat dari definisi itu, machine learning mempelajari tentang algoritma pada tugas tertentu yang semakin meningkat performanya berdasarkan bertambahnya pengalaman. Jadi semakin bertambah dia pengalamannya, semakin banyak datanya, maka dia performanya semakin meningkat. Gitu ya. Jadi ada kriteria bahwa suatu tugas itu meningkat ketika dia diukur oleh suatu kriteria, ya. Katakanlah kriteria itu tadi dinyatakan dengan kata apa tadi? Kriteria itu ditugaskan dengan ukuran P, ya. Nah, karena adanya pengalaman, ya, maka kriterianya meningkat, ya, kinerjanya meningkat. Machine learning meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja menggunakan data contoh atau pengalaman sebelumnya. Ya. Kemudian yang penting Anda ingat bahwa machine learning itu bukan satu jenis disiplin, ya, tetapi multidisiplin. Multidisiplin ini artinya dia dipengaruhi oleh banyak disiplin. Ada matematika, ada computer science, ada komputer hardware juga, ada psikologi juga, ya. Nanti ketika Anda bicara tentang computer vision juga ada banyak yang mempengaruhinya. Untuk bidang statistika, kemarin saya pernah membuat survei kepada kalian mengenai apakah kalian pernah belajar statistik dan probabilitas, karena memang machine learning itu banyak menggunakan istilah-istilah statistik, ya.
menggunakan teori-teori statistik. Kemudian ilmu komputer juga diperlukan, sangat diperlukan karena kita bicara tentang algoritma. Ya. Machine learning itu banyak sekali algoritmanya. Ada yang namanya naive Bayes, ada namanya KNN, ya, K nearest neighbor, ada namanya GST atau Artificial Neural Network, ada namanya banyak hal ya, ada namanya Bayesian Network, dan sebagainya. Nah, computer science itu mendesain algoritmanya, tapi juga bagaimana memecahkan persoalan optimasi, kemudian merepresentasikan dan mengevaluasi model untuk inferensi. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi kan definisi tentang Tom Mitchell yang diberikan Tom Mitchell tadi, bahwa ada tugas T, ada ukuran kinerja P, ada pengalaman E. Katakanlah saya punya problem, saya ingin mengenali tulisan gambar ini. Ini tulisan angka ya. Jadi misalnya orang A menulis nilai O dengan tulisan ini, menulis ke angka 1 dengan tulisan ini ya. 2 seperti ini. Orang yang lain, orang B menulis O-nya, 0-nya dengan tanda ini, 1 dengan tanda ini, 2 dan seterusnya. Jadi orang menulis angka itu beda-beda kan? Tetapi sama, 0 tulisan orang 1, 0 tulisan orang 2 itu kita bisa pahami. Ya. Nah, bagaimana komputer bisa memahami ini kalau 0 tulisan Anda misalnya sama dengan artinya dengan 0 tulisan saya, itu bagaimana komputer bisa memahaminya? Nah, ini yang menjadi problem daripada handwriting digit recognition. Bagaimana mengenali tulisan angka dari banyak orang. Ya. Apa kegunaannya? Nanti kegunaannya ini untuk di kantor pos ya, ketika Anda tulis kode pos, bagaimana kode pos itu bisa dikenali sebagai sebuah angka. Kalau di Amerika, surat itu dengan secara otomatis disorting berdasarkan kode posnya. Jadi kode pos Washington misalnya diarahkan ke kota satu, kode pos New York misalnya diarahkan ke kota yang lain. Nah, bagaimana komputer secara otomatis mengenali itu sebuah angka? Ya tentunya mesti bisa ada sistem yang bisa memahami itu kode pos itu adalah deretan angka, bisa membacanya sebagai sebuah angka. Nah, dari definisi Tom Mitchell tadi, tugas dari handwriting recognition adalah pertama, bagaimana mengenali dan mengklasifikasikan tulisan angka dalam gambar. Jadi ada gambar, katakanlah kode pos 83611 misalnya. Saya nulis pada email, pada surat misalnya, 83611. Nah, ketika komputer membacanya itu, bagaimana 8 itu dikenali sebagai angka 8 tulisan saya. Bagaimana 3 tulisan saya itu dikenali sebagai angka 3. Nah, ini adalah tugasnya adalah mengenali dan mengklasifikasi tulisan gambar. Ukuran kinerja atau P-nya adalah seberapa besar persentase jumlah angka yang diklasifikasikan secara benar. Ya. Seberapa besar dia mengklasifikasikannya secara benar. Kemudian pengalamannya adalah basis data kumpulan tulisan tangan berupa angka dengan angka sebagai kelasnya. Jadi orang tulisan tangan ribuan orang yang berbeda, misalnya 0, 1, dan sebagainya itu bagaimana dikumpulkan menjadi satu, kemudian dipelajari oleh algoritma itu. Apa beda kalau pemrograman klasik, pemrograman yang Anda sering lakukan itu biasanya dimulai dengan adanya problem, kemudian data, kemudian Anda mendesain algoritmanya ya. Katakanlah Anda diminta untuk melakukan sorting angka, maka ada data, contoh data, kemudian problemnya adalah melakukan sorting, kemudian Anda desain algoritmanya. Setelah Anda desain algoritmanya, Anda melakukan
pemrograman ya kan, entah itu di Java, C, Python dan sebagainya. Nah, programmer menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman secara eksplisit menghasilkan output data-data yang sudah ada. Nah, bagaimana dengan machine learning? Pendekatannya beda ya. Jadi ada problem dan data. Berdasarkan problem dan data dan kriteria data, dipilih algoritma machine learning tertentu untuk melatih model dengan data yang sudah ada sehingga diperoleh pola. Ya. Jadi ada pola yang dihasilkan oleh model yang dilatih menggunakan algoritma tertentu. Algoritma ini dilatih pada apa? Pada data yang sudah ada ya. Jadi data itu penting pada saat machine learning itu. Jadi tanpa data ya Anda tidak bisa belajar. Nah, jadi dengan ada data itu, kita menggunakan algoritma, kita belajar tentang data itu, dari pembelajaran yang dilakukan itu diperoleh model. Nah, dari model itu kemudian kita bisa melakukan yang namanya inferensi atau prediksi. Ya. Nah, ini sekilas perbedaannya. Kalau pemrograman klasik yang menggunakan Java, yang biasa Anda lakukan lah, pemrograman misalnya membuat aplikasi web misalnya seperti itu, maka ada problem dan datanya, kemudian ada algoritma atau rule-nya. Kemudian Anda terjemahkan menggunakan bahasa pemrograman, diperoleh hasil ya, jawaban. Nah, machine learning berbeda. Benar ada problem dan data ya, problem dan data ini selalu ada. Kemudian selain problem dan data juga ada hasil dari data yang sebenarnya yang kita ketahui ya. Nah, dari situ kemudian kita menggunakan algoritma machine learning untuk melatih model yang ingin kita buat ya. Kemudian dihasilkan sebuah model, dan ketika ada problem data yang baru ya, maka dari model itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi ada data yang baru yang belum pernah ada dari data pelatihan sebelumnya. Itu yang kita gunakan untuk menghasilkan output. Apa ini kalau komen? Nggak kebaca juga. Tolong di disable. Yayan, jangan usah ngomong Yayan. Tadi saya sudah katakan bahwa model adalah fungsi yang dihasilkan ketika kita melatih algoritma machine learning ya. Jadi ada data, kita masukkan data itu dengan kita latih data itu menggunakan algoritma machine learning, kita hasilkan model ya. Model inilah yang nanti kita gunakan ketika ada data baru ya. Dari data baru ini kita ingin mendapatkan output dari model yang ada. Jadi ini data, kemudian kita dapatkan model, ya hasil pelatihan dari machine learning, kemudian menghasilkan ketika data baru ada, maka dia akan menghasilkan suatu output, ya seperti itu. Mengapa kita perlu machine learning? Kenapa tidak kita gunakan pemrograman yang seperti yang sudah ada ya? Kenapa mesti perlu belajar dari data? Ya, kenapa tidak mendesain algoritma yang bisa menyelesaikan problem-problem seperti face recognition atau tadi seperti apa? Contohnya face detection ya. Kemudian banyak problem. Ternyata ada beberapa problem yang tidak bisa didefinisikan dengan baik. Kita tidak bisa mendefinisikan problemnya dengan baik kecuali dengan menggunakan contoh data. Kita tahu input dan output-nya, tetapi tidak memahami relasi antar keduanya sehingga sulit sekali mendesain
algoritma untuk itu. Pada data yang jumlahnya begitu besar, ya, kemungkinan ada yang tersembunyi hubungan relasi dan korelasi antara variabel atau atribut dalam data. Kemudian sistem yang didesain secara langsung oleh manusia terkadang tidak bekerja dengan baik di lingkungan sistem itu dijalankan. Jadi ketika Anda desain misalnya aplikasi di bumi misalnya, kemudian astronot ingin mendesain aplikasi di bumi untuk bisa di Mars gitu ya. Ketika diluncurkan ke planet Mars, belum tentu simulasi yang dilakukan di bumi itu bisa berjalan ya, karena kita tidak tahu kondisinya. Kondisi yang pasti ketika lingkungan tempat aplikasi itu dijalankan. Kemudian jumlah pengetahuan yang tersedia pada tugas tertentu terkadang terlalu besar untuk dikodifikasi atau diprogram secara manual. Mungkin kita tidak bisa memprogram bagaimana pola dari semua website yang ada di dunia ini ya. Website yang ada di dunia ini kan bentuknya macam-macam. Bagaimana kita secara eksplisit ini bentuk web ini seperti ini, nah, tidak bisa. Ya. Begitu banyak ya. Maka kita gunakan teknik machine learning. Nah, ada banyak jargon dalam machine learning ya, dalam AI terutama artificial intelligence. Mungkin kalian sudah mengenal istilah AI ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan ya. Kemudian ML, machine learning, dan terakhir ada terminologi namanya deep learning. Nah, deep learning ini lagi booming ya sejak tahun 2012. Apa yang membedakan ketiga-tiganya? Jadi kalau kita bicara tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence, ini artificial intelligence itu adalah payung besarnya ya, payung besar untuk semua yang bersifat studi tentang bagaimana membuat komputer itu berlaku cerdas seperti itu ya. Atau kalau secara formalnya adalah studi tentang intelligent agent. Apa itu intelligent agent? Yaitu sistem yang bisa menangkap data dari lingkungannya dan melakukan aksi atau tindakan untuk membesarkan peluangnya mencapai tujuan. Ya. Jadi studi tentang intelligent agent, yaitu kalau secara gampangnya adalah sistem yang bisa melakukan mengambil keputusan secara intelijen. Intelijen itu apa? Mungkin nanti ada yang menanyakan intelijen itu batasnya apa ya? Intelijen itu biasanya apa yang biasanya diputuskan oleh manusia secara rasional, ya, secara rasional, secara apa? Berdasarkan pilihan-pilihan yang dianggap lebih baik dibandingkan pilihan-pilihan yang ada seperti itu. Kemudian apa itu machine learning? Machine learning itu cabang daripada artificial intelligence. Jadi kalau artificial intelligence itu payung besarnya, machine learning adalah bagian daripada artificial intelligence. Ya. Jadi cabang dari artificial intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk mempelajari data dalam menghasilkan sebuah model sistem yang melakukan tugas tertentu. Apa itu deep learning? Deep learning itu bagian dari machine learning ya. Jadi subsetnya machine learning. Jadi kalau tadi artificial intelligence payung besarnya, machine learning adalah bagian daripada subset daripada artificial intelligence. Deep learning adalah subsetnya lagi daripada deep learning, machine learning ya. Jadi deep learning itu adalah cabang daripada machine learning di mana model yang mempelajari pola dari data adalah berupa artificial neural network. Nah ini nanti artificial neural network itu seperti apa nanti kita pelajari. Tetapi artificial neural network ini secara garis besar itu mencoba untuk mensimulasikan bagaimana otak manusia bekerja. Ya. Neural network itu kan saraf manusia ya, otak saraf manusia. Jadi dalam
terminologi medis itu kan otak manusia itu terdiri atas jutaan atau ratusan juta neuron ya, neuron. Neuron itu adalah bagian-bagian kecil yang punya stimulus untuk bagaimana otak itu bekerja ya, ketika menangkap sesuatu, ketika merasakan makanan atau merasakan sensi ya, sense. Nah, itu adalah neuron. Nah, ketika kita ingin mencoba membuat atau memodelkan neuron di otak itu, kita gunakan konsep artificial neural network. Nah, bagian dari artificial neural network yang dimana jumlah lapisannya itu sangat besar, itu dinamakan dengan deep learning. Ketika Anda baca misalnya perkembangan tentang artificial neural network 3 tahun terakhir ini, maka kemungkinan besar perkembangan artificial intelligence yang dimaksud adalah deep learning ya. Deep learning. Ya, jadi ini Anda baca ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang artificial intelligence sebagai payung besarnya, kemudian machine learning adalah bagian dari artificial intelligence, karena artificial intelligence ini ada banyak pendekatannya, ada namanya symbolic logic, ada searching, ada knowledge based system, ada learning. Nah, learning ini adalah menggunakan teknik machine learning. Dalam beberapa tahun terakhir ada kemajuan yang luar biasa di area machine learning yang dikenal dengan deep learning ya, di mana dia menggunakan model artificial neural network. Nah, apa yang kegunaan machine learning saat ini? Nah, ketika kita bicara tentang machine learning, maka machine learning ada pendekatan yang lebih dipilih untuk problem pada bidang-bidang seperti ini. Speech recognition atau pengenalan suara ya. Ketika Anda bicara misalnya saya gitu, bagaimana komputer bisa menerjemahkan kata saya itu menjadi teks saya gitu. Ketika Anda bicara tentang bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris misalnya, bagaimana Google Assistant itu bisa mengenal apa yang Anda ucapkan itu sebagai kata. Nah, itu adalah speech recognition ya, pengenalan suara. Natural language processing, bagaimana ketika Anda mengetik sesuatu ya, kalimat lah gitu, itu dia katakanlah Anda mengetik bahasa Indonesia misalnya gitu, teks bahasa Indonesia, kenapa bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Bagaimana prosesnya? Ini adalah domain daripada natural language processing. Kemudian computer vision, bagaimana mengenal wajah manusia dari gambar, dari CCTV misalnya. Kemudian medical outcome analysis, robot control, ya, computational biology misalnya. Nah, ini semua bidang-bidang yang di mana machine learning adalah pendekatan yang banyak digunakan atau mayoritas digunakan di bidang-bidang ini. Tren yang berkembang saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan performa algoritma machine learning, meningkatkan teknik bagaimana kita mendapatkan datanya, ya, karena machine learning tidak bisa terlepas daripada data, ya, mesti ada data ketika kita bicara tentang machine learning, ya. Semakin banyak data, semakin bagus ya. Misalnya Anda ingin mengumpulkan data seberapa besar pengaruh daripada income untuk kesuksesan dari seseorang misalnya ya. Bagaimana pengaruh daripada pendapatan keluarga pada edukasi seseorang misalnya. Anda kumpulkan banyak data. Nah, bagaimana data itu bisa di-capture itu adalah perkembangan yang sekarang ini sangat banyak diteliti oleh peneliti. Kemudian bagaimana kita meningkatkan penggunaan daripada GPU ya, Graphical Processing Unit, CPU dan RAM ketika melakukan
pembelajaran. Kemudian bagaimana ketika kita membuat aplikasi tetapi tidak perlu menggunakan seluruhnya menggunakan memprogram secara manual. Kemudian bagaimana kita mendapatkan atau mendesain sensor atau input-output yang baru untuk mendapatkan data. Kemudian bagaimana kita membiarkan user untuk melakukan customisasi ya, customisasi secara manual. Hal-hal yang penting dipelajari tahun 1980-an ya, ketika kita bicara tentang expert system. Mungkin kalian pernah mendengar tentang expert system? Ada yang pernah mendengar? Jadi di tahun 80-an itu ada perkembangan di dunia artificial intelligence yang banyak menggunakan expert system, atau kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Sistem ahli ya, expert system. Jadi dia banyak menggunakan rule if then gitu ya. Jadi ketika ini ketika kondisinya ini maka lakukan ini, ketika tidak ini maka lakukan. Jadi banyak sekali menggunakan rule base ya. Nah, itu ketika mencoba dilakukan pemrograman secara manual seperti itu ternyata gagal ya. Misalnya saya ingin mendiagnosa penyakit seseorang, maka dilakukan banyak if then. Jika kondisinya panasnya segini, maka cek lagi apa. Nah, banyak dilakukan seperti itu, ternyata performa daripada expert system ini tidak bagus ya, tidak bisa menangkap bagaimana diagnosa biasanya seorang dokter lakukan ya. Nah, ketika digunakan machine learning, ternyata hasil yang didapatkan untuk mendiagnosa penyakit itu ternyata lebih bagus ya, daripada melakukan pemrograman secara manual seperti yang dilakukan oleh expert system. Silakan kalau ada pertanyaan bisa menggunakan chatting ya. Nanti saya akan share mengenai slide-nya. Tapi kalau Anda ingin bertanya silakan di chat atau di WA-nya, nanti saya baca kemudian kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita bicara tentang machine learning, ada learning. Nah, learning yang dimaksudkan itu learning seperti apa ya? Jadi ada tipe pembelajaran yang berbeda-beda. Saya punya data, misalnya data tentang harga saham misalnya kan. Harga saham saat ini tanggal segini, harga komoditas ini misalnya saham Telkomsel misalnya sebanyak 13.000. Pada hari sebelumnya harga Telkomsel mungkin 12.500. Itu data-data yang saya punyai. Jadi ada tipe data yang di mana datanya itu ada labelnya ya. Untuk data-data yang ada labelnya nilai X dan Y-nya, maka kita biasa gunakan namanya supervised learning. Supervised learning. Contoh sederhana, saya ingin mengenali dari berapa orang di sini, ada 40-an orang ini misalnya kan, ada wajah-wajahnya, jadi wajah dan nama. Jadi wajah dan nama ini bisa kita gunakan sebagai data untuk pengenalan wajah nanti itu kan. Jadi ada nilai X-nya adalah misalnya wajahnya, nilai Y-nya adalah nama Anda. Ya. Diberikan sebuah wajah, saya ingin mengetahui ini namanya siapa. Jadi di situ bisa kita katakan dia ingin melakukan supervised learning, di mana X-nya adalah data wajah, di mana Y-nya adalah nama daripada wajah yang memiliki wajah tersebut ya. Jadi ada supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Data semuanya memiliki label. Diberikan data pelatihan yang memiliki input X dan output Y,
model belajar untuk melakukan mapping dari X sehingga menghasilkan Y. Unsupervised learning, yaitu pembelajaran tanpa pengawasan. Jadi datanya tidak semuanya memiliki label ya. Jadi datanya tidak semuanya memiliki label. Jadi artinya ada input X, tetapi tidak semua input X memiliki label Y. Bahkan semuanya tidak ada label Y-nya. Tugasnya adalah mempelajari struktur atau mendistribusi data untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi seolah-olah misalnya kita ingin mengelompokkan data itu. Ya, ada banyak data kita ingin dikelompokkan dalam beberapa kelas, nah itu bisa ya seperti itu. Ini unsupervised. Kalau yang tadi yang supervised itu saya punya data dan kelasnya seperti apa data itu. Ketika saya punya data baru, saya ingin menentukan apakah dia ini pada kelas A, kelas B, atau kelas C. Seperti itu. Itu yang supervised. Yang terakhir ada namanya tipe pembelajaran reinforcement learning. Ini agak beda ya dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan ada data, kemudian yang satu punya label, yang satu lagi tidak punya label. Kalau ini beda reinforcement learning, dan ini sangat intensif sekarang penelitiannya, di mana metode pembelajaran ini modelnya belajar untuk melakukan sekumpulan tindakan tertentu yang memberikan keuntungan tertinggi dalam sebuah lingkungan yang dinamis. Bagaimana contohnya ketika pernah Anda membaca program yang namanya AlphaGo. Jadi AlphaGo itu adalah suatu program yang memainkan program Go, tetapi bisa mengalahkan orang ahli yang memang juara dunia daripada itu. Atau katakanlah Anda ingin membuat aplikasi menggunakan machine learning untuk membuat aplikasi permainan catur misalnya. Permainan catur itu kan tidak ada labelnya, ya kan? Tidak ada label datanya. Ya, sulit kita menentukan label datanya. Nah, bagaimana Anda membuat aplikasi machine learning yang tidak ada label, yang datanya tidak memiliki label, kemudian tidak kemungkinan action-nya itu banyak gitu. Nah, kita bisa menggunakan konsep reinforcement learning. Ya. Ini adalah penelitian topik yang sangat banyak diteliti saat ini di machine learning. Jadi tadi ada 3, unsupervised learning, supervised learning, dan reinforcement learning. Ya. Kalau supervised learning biasanya kita bicara tentang klasifikasi dan regresi. Ya. Klasifikasi itu mengklasifikasikan beberapa objek menjadi beberapa kelas. Regresi adalah memprediksi output selanjutnya. Ya. Sementara unsupervised learning ini adalah mengcluster, mengelompokkan, sementara yang lain ada dimensionality reduction. Kita ingin mengulang dari data yang dimensinya besar, kita ingin supaya data itu bisa direpresentasikan menjadi dimensi yang kecil. Ya. Kemudian ini ada reinforcement learning, ada real-time decision, robot navigation, ya. Ini reinforcement learning ini banyak sekali dipelajari sekarang ini karena memang sangat berguna untuk hal-hal yang memang tidak memiliki data secara jelas ya, tetapi aplikasinya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh klasifikasi, saya ingin menerbitkan kartu kredit kepada nasabah, ya misalnya gitu kan. Nah, saya ingin tahu
potensi nasabah itu apakah dia risikonya tinggi untuk tidak membayar kartu kreditnya atau risikonya rendah. Ya. Bagaimana kita tentukan seperti itu? Halo, halo, halo. Aduh, lupa. Halo. Habib, halo. Ya, jadi Wah, susah Indonesia nih. Sinyal. Demo biskota. doang. Demo. Mut. Sudah ya? Bisa dilihat? Bisa Pak, bisa. Jadi, maaf ada gangguan tadi. Iya, Pak. Ini saya tadi bicara tentang bank ya, bank yang punya aplikasi untuk menentukan potensi penggunaan kartu kredit ya. Apakah dia itu beresiko atau tidak. Biasanya kalau ketika dia menerbitkan kartu kredit itu, dia cek dulu apakah pelanggan yang dia mau kasih kartu kredit itu beresiko atau tidak, gitu kan? Nah, bagaimana menentukannya? Ya, ini adalah problem klasifikasi ya. Jadi misalnya saving ini menunjukkan tabungannya, kemudian income ini menunjukkan pendapatannya. Ini yang pendapatannya tinggi, savingnya tinggi, berarti dia resikonya rendah ya. Pendapatannya rendah, kemudian income-nya rendah juga, resikonya tinggi. Nah, ada batasan seperti itu. Ini yang namanya klasifikasi. Ya, seperti itu. Jadi ada pembatas yang menunjukkan mana yang resiko rendah, mana yang resiko tinggi. Ya, dipisahkan. Makanya itu namanya klasifikasi, kan dikelaskan antara yang resiko tinggi dan yang resiko rendah. Pembatasnya seperti apa ya? Macam-macam, ada pembatas yang seperti ini, ada yang kurva, tergantung pada model yang kita kembangkan. Kemudian aplikasi dari klasifikasi ya dikenal juga dengan istilah pengenalan pola ya, pattern recognition, pengenalan pola. Ada misalnya pengenalan wajah, bagaimana Anda dikenali wajahnya dari foto. Kemudian pengenalan karakter atau tulisan tangan, pengenalan suara, diagnosa medis, kemudian iklan internet ya, memprediksi ketika user mengklik sebuah ad ya, apakah dia nanti mengklik atau tidak berdasarkan keinginannya, berdasarkan apa yang dia sudah lakukan selama browsing. Kemudian medical diagnosis tadi mendeteksi atau mendiagnosa penyakit dari simptom. Jadi ketika misalnya COVID, misalnya kita deteksi bagaimana dari simptomnya, misalnya dia panas, kemudian tidak bisa merasakan
penciuman dan sebagainya itu kita bisa deteksi. Ini siapa yang tulis-tulis ini merah-merahnya? Regresi misalnya, kemudian prediksi harga mobil bekas, ya. Misalnya tunggu dulu ya, saya ada gangguan, saya misalnya tunggu sebentar ya. Ya Pak, ya Pak. Siapa? Iya, Pak. Siap, Kalian sangat ribut nih. siap. Pindang. Dibeli. Kalau semuanya jadi sekolah, sementara semuanya kan pasti SMK. Mereka tidak punya pengalaman industri dulu sebelum PPL, ini kasihan. Nanti setelah mereka jadi tahu, kadang-kadang kan harusnya kan kerja industri itu kompetensi mereka sudah harus memenuhi ya ketika masuk ke industri. Tapi ada Diam semuanya. Pejaman. Pada ngerokok, ngerokok. Weh, Tidur ya gitu. Rokok, kopi. weh. Kamera depan titik. Habib. Bib, halo Bib. Isti. Komah. Gak usah dimut, Komah. Apa boker? Indah jelasin dah kita Indah. Hah? Tenang, nih. Jelasin Indah. Gantiin Pak Jamal. Datang. Sudah. Jelasin nanti ya. Oke, saya kembali, maaf. Ya Pak. Jadi memprediksi harga mobil bekas, ini contoh daripada regresi. Kalau harga itu kira-kira bilangan real atau bilangan kategori itu? Bilangan real ya. Misalnya 15 juta atau 30 juta itu kan bilangan itu kan. Nah, bagaimana kita memprediksi bilangan real? Itu adalah contoh regresi. Kalau tadi itu kan kelas high risk, kelas low risk. Jadi itu beda antara kategorikal dengan bilangan continuous ya. Kalau bilangan continuous dengan real itu kita menggunakan regresi, sementara untuk kategorikal kita gunakan klasifikasi. Jadi misalnya X-nya adalah menunjukkan seberapa jauh dia sudah mobil itu berjalan ya meterannya. Semakin jauh dia meterannya, semakin sedikit harganya ya, harga mobil bekasnya. Ya. Maka kita gunakan model seperti ini, misalnya linear katakanlah seperti ini. Walaupun kelihatan tidak begitu pas dengan data, tetapi kira-kira ya polanya cukup merepresentasikan. Ketika misalnya datanya cuma segini, bagaimana dengan data-data yang tidak ada di sini? Misalnya katakanlah tadi datanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana kalau datanya X-nya ini adanya di sini? Kan tidak ada di data. Nah, tapi dengan model ini kita bisa memprediksikan harganya. Karena kita sudah mendapatkan modelnya. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana aplikasi regresi, misalnya kita prediksi harga saham, ya kan? Harga saham, kemudian kita ingin bagaimana mobil bergerak. Ketika mobil bergerak, dia
ingin memprediksikan bagaimana kecepatannya lah seperti itu dari kondisi-kondisi yang banyak. Bisa juga kemudian melakukan pergerakan robot, misalnya robotnya ketika dia kondisi daripada sensornya menangkap sesuatu, dia mesti bergerak seberapa besar. Nah, itu bisa kita gunakan regresi, metode regresi. Saya kira itu yang saya bisa presentasikan. Tolong bisa ditanyakan jika belum jelas. Mungkin di bagian mana mungkin saya akan ulangi supaya lebih jelas. Silakan. Sudah dibaca anunya? Sudah dibaca PDF yang saya berikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebagian kan sudah ada di situ, nanti tolong dijelaskan. Nanti setiap minggu saya kasih kuis ya, supaya dikerjakan ya. Kalian belajar. Kuis itu artinya ya evaluasi lah, evaluasi apa yang sudah Anda pelajari. Mungkin nanti ketika di pertemuan kedua kita bicara Python, ya, saya harapkan kalian sudah bisa menginstal Python sendiri. Ada yang di sini yang belum memiliki akses komputer? Kira-kira? Semua udah ya, insya Allah? Ada, Pak. Insya Allah semua Ada? punya. Ada ya? Karena terus terang kalau ada itu sangat kesusahan. Walaupun kita gunakan lab tiap kali pertemuan, tetapi saya harapkan kalian belajar Python-nya bukan hanya pada saat pertemuan saja, tetapi di rumah terus belajar Python, terus belajar tentang algoritma machine learning. Sebab kalau hanya ketemuan saja, hanya pada saat jadwal kuliah saja, mengerjakan machine learning ini, saya yakin tidak akan bisa ya. Terus tetap Buana saya bangun, yakin kalau Buana. ada investasi di pemrograman Python ya, misalkan ada banyak bahasa pemrograman, ada Java, ada C. Saya yakin Anda tidak akan akan sangat banyak gunanya ketika Anda investasi untuk belajar Python. Terus kapan pertemuannya, Pak? Python itu bisa digunakan untuk banyak hal, bukan hanya untuk bisa juga untuk pemrograman web, bisa untuk hardware, macam-macam. Ada yang ditanyakan untuk topik kita pada hari ini? Silakan di chat, kalau Anda ditulis di chat atau di WA, kita sama-sama jawab nanti. Silakan. Saya harapkan Anda sudah paham sedikit tentang apa itu machine learning ya. Jadi machine learning itu mesti belajar dari data. Anda punya data dulu, katakanlah banyak sekali data di dunia ini kan. Semakin banyak, kalau Anda ingin tahu data set yang diperlukan untuk belajar machine learning, bisa pergi ke namanya kaggle.com ya, saya tunjukkan mungkin sekarang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh saudara Lalu Suryaningrat, kepadanya dipersilahkan. Silakan. Apakah ini ada pertanyaan saya baca di chat ini ya. Apakah ada bahasa lain yang dapat digunakan selain Python untuk machine learning? Ada banyak ya, tapi kenapa Python banyak sekali digunakan? Hampir semua praktisi machine learning menggunakan bahasa Python
Karena ketika Anda belajar machine learning, pasti Anda membutuhkan namanya library, ya, framework. Anda tidak bisa langsung dari nol melakukan pemrograman machine learning karena kompleks. Maka Anda mesti bergantung pada namanya library. Nah, Python itu sangat memiliki banyak library untuk machine learning. Ada namanya sklearn, ya. Scikit-learn, ada namanya banyak sekali. Makanya itu sebabnya kalau kita bicara persentase ya 99% praktisi machine learning pasti menggunakan Python karena banyak sekali paket atau library yang menggunakan bahasa Python ini untuk komputasi saintifik terutama machine learning. Di Java juga ada tetapi tidak sebanyak tidak library-nya tidak sebanyak di Python, sehingga kalian mesti buat sendiri. Misalnya saya minta tugas untuk membuat naif bias misalnya. Kalau di Python Anda tinggal menggunakan library, tapi kalau di yang lain Anda mesti memprogram sendiri bagaimana untuk membuat algoritma naif bias tersebut. Dari nol, ya. Biasanya membuat Python itu sangat diminati, sangat dipakai di machine learning. Kemudian ada pertanyaan framework apa yang kita gunakan? Framework yang kita gunakan nanti namanya scikit-learn, ya. Scikit-learn. Coba saya share dulu, share screen saya. Ya, ini kaggle.com tadi ya. Kaggle.com ini untuk data ya. Ini banyak sekali dataset di sini yang bisa Anda, kalau tertarik ya, kalau Anda tidak punya dataset sendiri bisa ngecek dataset. Dataset di sini. Ada Netflix, ada dataset. Ini M di sini untuk karakter recognition yang tadi itu yang 0, 1, 2, 3 dan sampai 9 itu ya. Kemudian framework yang kita gunakan mungkin kita gunakan yang namanya scikit-learn ya. Scikit-learn. Scikit-learn itu adalah framework machine learning ya di Python. Ya, machine learning di Python ya, kita gunakan ini ya, scikit-learn. Tetapi untuk menginstal Python pertama kali nanti di di pertemuan yang kedua nanti kita coba jelaskan. Kita gunakan yang namanya Anaconda di sini ya. Ada yang sudah install Python Anaconda? Ya, nanti Anda install Anaconda yaitu Python ya. Nah, ini Anaconda ini bisa Anda menggunakan dengan menginstal Anaconda ini sudah ada Python-nya, sudah ada paket-paket yang diperlukan untuk Python, untuk machine learning seperti NumPy, Pandas, ya. Ada Matplotlib, nah itu paket-paket yang sudah termasuk di Anaconda ini. Anda bisa saja install di python.org, tetapi itu masih kosongan, tidak ada paket yang lain. Tapi kalau Anaconda ini sudah ada paket yang disesuaikan untuk komputasi saintifik. Ya. Tinggal Anda download sesuai dengan apakah Anda punya Linux, ya, Windows, semua sudah ada sini ya.
kemudian Anda install nanti. Tapi sebelum kita ke situ, ya, saya harap Anda sudah mengerti tentang apa yang kita bicarakan di sini, di pertemuan kita yang pertama ini. PyCharm bisa digunakan. Nanti kan PyCharm itu tidak bisa berdiri sendiri ya. PyCharm itu memerlukan Python. Jadi PyCharm itu editor ya. Saya juga punya PyCharm. PyCharm itu editor. Ketika Anda nulis kodenya kan Anda bisa pilih kode tulis di mana saja. Anda bisa tulis di di Visual Studio Code, Anda bisa tulis di Notepad, Anda bisa tulis di PyCharm, dan sebagainya ya. Ini ada editornya untuk menulis kodenya. Kalau Anda pernah program untuk Android, kan ada Android Studio ya. Nah, PyCharm ini sama seperti itu. Untuk untuk melakukan pemrograman Python. Ada lagi ditanyakan? Pengertian machine learning, beda antara deep learning, machine learning, sudah paham ya? Jadi kalau Anda bicara tentang deep learning, misalnya hampir semua aplikasi saat ini adalah penerapan deep learning, tetapi saya tidak ingin kalian bicara dulu tentang deep learning ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang baru tentang artificial intelligence ini adalah aplikasi daripada deep learning, yaitu bagian daripada machine learning bagian daripada artificial intelligence. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kira-kira? Iya Pak, udah jelas nggak? Kita pelajari lagi. Ya, tolong dibaca lagi, nanti saya share slide-nya. Ya. Saya coba kompres slide-nya supaya bisa masuk di LMS ya, e-learning. Kalian login juga ke e-learning ya, supaya saya lihat yang login siapa saja sudah sana. Kemudian itu sudah saya masukkan juga yang kemarin yang PDF yang saya share di grup WA juga saya masukkan di sana. Nanti materinya saya kumpulkan di sana di e-learning ya, di e-learning universitas. Pak, kemudian untuk absen di learning itu gimana? Untuk absen di learning itu bagaimana, Pak? Sepertinya Anda hanya login aja sih. Kalau login ke sana baru kelihatan mana yang login, mana yang enggak. Tapi saya bisa lihat di sini ada partisipannya ya. Partisipan daripada ini kan kelihatan di sini ya. Pak, kalau absen yang sekarang ini gimana, Pak? Hah? Ya ini sudah ini tolong di namanya supaya jelas siapa yang login, siapa yang ya. Misalnya Oppo ini siapa ini? Oppo F1 enggak jelas siapa yang punya ini. Kalau nggak salah, saya tanya dulu hostnya apakah bisa dia bisa meng-capture
Ini yang Oppo F1 ini siapa namanya ya? Kalau sudah tidak ada ya kita selesaikan ya anunya. Ya, sampai sini mungkin nanti kalau nanti hari Jumat saya kasih kuis ya. Jawab nanti dijawab sendiri kemudian diposting di Google Form ya jawabannya ya, sudah kelihatan ya. Nanti pertanyaannya saya posting di WA nanti, tapi kalian mesti jawab di Google Form supaya kelihatan ya. Tiap Jumat ya. Baik, Pak. Supaya ada evaluasi kita ya. Kalau kalau ada kesusahan bisa didiskusikan di grup WA ya. Apa kesusahannya nanti kita sama-sama. Saya kira itu saja dulu dari saya. Kita lanjutkan pembahasannya minggu depan ya. Tolong disiapkan komputernya kalau bisa sudah diinstal dengan Anaconda itu supaya kita bisa ya. Siap, Pak. Anaconda itu untuk untuk Python. Saya gunakan Anaconda di sini kalau Anda gunakan paket dari Python ORG juga bisa, tetapi saya sarankan Anaconda ya, karena kita gunakan komputasi numerical komputasi di sini, jadi ada paket-paket yang sudah dibungkus di Anaconda itu. Sudah dimasukkan, kayak NumPy, kayak Panda, itu sudah ada di sana. Sehingga tidak sibuk-sibuk kita install lagi. Kita dikirim download aplikasi, coba Anda pilih. Tergantung ini tergantung operating sistemnya ya. Kalau Windows ada pilihan Windows ya. Coba cek di sini. Di situ ada pilihannya kalau pakai Windows apa, diinstal, kalau Linux apa, kalau Mac apa gitu. Baru ya. Sampai di sini dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kita anu kucing. Ribut. Bu Anda lagi yang muncul.
Artis Zoom. Kak, kita lihat pada saya, Mega. Lihat screen saya. Kok ada jantung? Gimana Buana artis Zoom. Iya dong, kita. Buana. Iya dong. Ayo guys, kita buat bro. Lo Heri dong. Gak usah saya lagi ngomong. Lihat saya nggak, Mega? Mega lihat Mega. Imam. Woi. Pengkura. Surya. Mana caranya salah face? Isti. Oh iya, bisa ngomong lupa. Mau lo. Isti nggak tahu caranya ngomong. Lupa tadi, pantas Pakai laptop atau HP, Ti? Iya. Buana. Oh, Buana. Isti pakai laptop atau HP? Laptop. Indah ini doang episode. Pakai laptop. Surya. Bib. Buana ya pengen-pengen no. Pengkura kena Imam. Kumpul pada ini. Kumpul. Kita Bib. Sopian. Nih. Beda, keluarga. Nah Imam. Apa sih? Minta beruk TK.